الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم قدموا أعمالكم للدار الآخرة تجدوا عندها فوضى ونجاح. Awal mula langkah yang paling mulia, sama-sama kita bermunajat memuja serta memuji Allah Zul Jalali wal Ikram, Allah yang masih sempat memberikan kita kesempatan yang begitu luar biasa berjumpanya kita dengan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Pula pada hari ini Allah memfitrahkan kita, memberikan kemenangan yang begitu luar biasa. Selawat, beriringkan nada serta salam yang begitu mulia kita persembahkan kepada sosok yang begitu sempurna, wa afdalul khalqi 'ala al-idlaqi nabiyuna famil 'ani syiqaqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pula kepada seluruh keluarga serta sahabat sekalian, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin wa ulama mutaakhirin yang mu'tabar. Ta'zim wal ikram al fakir, terutama sekali kepada Abi Mumshi al-Mujahidi, selanjutnya kepada ketua BKM, panitia pembangunan, Bilal Muazzin, Imam Rawatib, panitia Aidil Fitri, Imam Aidil Fitri, seluruh ulama yang bernaung di bawah masjid ini, seluruh bisyik imam, tuhabat halaman dan kaum muslimin wal muslimah, sidang jamaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin, sidang jamaah Aidil Fitri yang dirahmati oleh Allah, hari ini merupakan hari kebahagiaan bagi seluruh umat Islam di dunia, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menghapus dosa-dosa orang yang beriman, dosa-dosa yang telah kita lakukan selama 11 bulan lamanya. Hari ini insya-Allah apabila kita bertakwa di dalam Rajab, Sya'ban serta Ramadan, insya-Allah hari ini kita kembali kepada fitrah, bersih, suci seperti seorang bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunda tercinta. Akan tetapi habis sekalian, kebanyakan daripada kita, termasuk al-fakir yang berdiri di atas mimbar ini, merupakan orang-orang yang lalai. Lalainya kita tidak membawa kebiasaan baik dari bulan suci Ramadan kepada bulan-bulan sesudah Ramadan. Hanada balik kebiasaan yang dari bulan suci Ramadan. Dulunya di dalam bulan suci Ramadan kita kerap berzikir kepada Allah. Wanita Mangoro Raya kita nyokap itu. Di dalam bulan suci Ramadan kita selalu berlomba-lomba di dalam berinfak di jalan Allah. Bankai Mangoro Raya kita nyokap apa habis tempat yang tidak diperlukan. Sebelum bulan suci Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan kita mengamalkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Terjaga rumah dan anak dalam bulan suci Ramadan, tak pegah hai sembahyang tarawih, hai yang tak puasa solat. Banduro Raya kata pelih rumah depan yang galak hoija. Kata pelih anak darah anak agam ho galak injak terserah. Bak tak fikir uro raya kanlah uro ibadah kepada Allah. Ini sangat keliru. Maka kaum muslimin, sidang jamaah sekalian, izinkan al-fakir berdiri
selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdalu zikri la ilaha illallah. Seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Kalimah yang sangat ringan di mulut kita, akan tetapi sangat berat di timbangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kedeh ringan, saya pun bak takun. Saya sukum badan tu bak tak meratib. Padahal habis sekalian, cukup dengan menggerakkan lidah saja. Hanya payah bertemu antara bibir atas dengan bawahnya. La ilaha illallah. Siap kita mengucapkannya. Tetapi cukup berat. Kenapa? Hati mentong butuh. Hati tanya abi ayah sekalian mentang na iri, mentang na dengki, mentang na senang melihat saudara kita susah, mentang na susah ketika melihat saudara kita senang, mentang na doa penyakit hati. Pada mungkin bersemayam kalimah la ilaha illallah di dalam kalbu. Padahal la ilaha illallah adalah unsur kalimat yang paling kuat yang pernah dicipta oleh Allah. Awai abi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala pun menciptakan besi, dicipta besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar ikut lu yang paling ke, lu yang paling ke, lu yang paling hebat. Berdengar oleh Allah sedemikian rupa besi mengucapkannya. Tercipta keakui oleh Allah. Usai Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan api, api dengan mudahnya melelehkan besi tersebut. Ini besar api. Api mengatakan, akulah zat unsur yang paling kuat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila oleh Allah dagingnya mencipta ia. Roh ia hiram api gaduh. Air menobatkan dirinya sebagai zat unsur yang paling kuat. Ikut dan dialog yang paling hayu. Bila oleh Allah menang mencipta awan. Roh awan hisap ia. Ditampung ia le awan. Kun le awan. Kamu yang paling hayu kan ia. Bila oleh Allah menang mencipta angin. Roh angin buat awan hoyak galak. Maka angin menobatkan dirinya sebagai zat unsur yang paling kuat di muka bumi. Bila oleh Allah angin juga roh hayu kan. Mencipta gunung yang menjulang tinggi, menuntuk angin dengan gunung yang hayu. Maka gunung menobatkan dirinya sebagai zat unsur yang paling kuat yang pernah diciptakan oleh Allah. Anak tertibanya Allah menurunkan manusia, budak manusia, cok cangkoi, cok beko, pau gunung. Kun manusia, kamu yang hebat, kon gunung. Disebut di hati yang paling kecil. Hai manusia, kami adalah kalbumu, hatimu. Tanpa kalbu, manusia tidak akan berfungsi. So, kalau perintah punya hati, maka hati yang paling hebat. Hati mengatakan sedemikian rupa. Padahal hati tidak berfungsi apabila tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka unsur yang paling kuat abikan besar, kan api, kan ia, kan awan, kan angin, kan gunung, kan manusia, kan hati. Tetapi zikir la ilaha illallah begitu mudah tak ucapkan. Ciptakan hati kita nyukutuh. Maka Allah gerah-gerah hatinya kan hana itu buah bahaya narkoba. Dia mengetahui
mengetahui. Bukan dia tidak mengetahui bahwasanya judi online itu merusak rumah tangga. Itu pun rumah hanale, motor hanale, rumah kajri anu kaji keberantalan tu. Gara-gara judi tersebut, apakah dia tidak mengetahui? Dia sangat paham akan resikonya. Maka jadi pun hadir ke mati. Maka di sini perlulah kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan menuju kebahagiaan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah selalu berinfak di jalan Allah, mengelola harta sesuai syariat. Harta yang ngajino habis sekalian itu titipan daripada Allah. Motor yang adalah titipan daripada Allah. Kita memiliki ladang dan sawah, itu titipan daripada Allah. Bahkan istri dan anak kita pribadi adalah titipan daripada Allah. Cinikalan Abi menyokong cok pulang motor tu tanya, "Usah tak pedalai, kutungut sagai, tiklet tungut tu membalik motor innalillah." Bak minta sudah jauh, tetapi Muhammad dia kena cok pulang memandang tungut tiklet mandang. Rumah meningkat-tingkat, Muhammad dia kena cok pulang, listrik baju sagai bermasalah, apa baik pasang leuduh terpegang. Apa yang terjadi? Dong bantu. Maka kaum muslimin kita harus menyadari harta yang nabak ditanya, nah hak kau di sini, nah hak masjid di sini, nah hak anak yatim di sini, nah hak saudara fakir dan miskin di sini. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang pintar, yang tidak hanya bahagia dengan harta yang dalam dunia, cuma di dunia tidak, tetapi kebahagiaan gara-gara hartanya tabah sampai dalam kubur, sampai di syurga Allah. Bak sabung masa Rasulullah tengah duduk dengan sahabat, bekul Rasulullah. Di antara seluruh sahabat-sahabat lo kena Rasul, yang paling kelak tamam dalam syurga adalah Abdurrahman bin Auf. Dan yang sahabat yang lain, ya Rasul, pakat dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dia tak harta. Saking banyaknya hartanya, Allah dia hisab oleh Allah reda. Tanya kamu tonton dalam syurga kata Rasulullah. Abdurrahman bin Auf gaduh dengan harta, hisab dia tak harta. Ternyata roh haba tersebut Pak Abdurrahman bin Auf menggigil gemetar, ia takut dengan perkataan Rasulullah, sehingga berinfak harta dalam Allah, empah lele sedekah kepada masjid dan lain sebagainya. Akan tetapi Abi, apabila kita berbisnis dengan Allah, sudah barang tentu kita tidak pernah rugi. Dumele sedekah melipat ganda harta. Memang susah Abdurrahman bin Auf. Sebab sabah masa terjadilah satu peperangan yang dinamakan dengan perperangan Tabuk. 3 minggu perjalanan dia perperangan, 3 minggu dalam berperang, 3 minggu kedua. Ahwat roh Madinah Abi Ummi sekalian, ternyata ban-ban kurma yang ada di kota Madinah kami perlu. Ingat Abdurrahman bin Auf, ini adalah kesempatanku untuk beramal. Maka kepegang pengumuman bahwasanya hawa mantar yang berlem udah Allah kurma bronya baru Abdurrahman bin Auf. Bahlun beliau lagi harga biasa. Maka berbondong-bondong menonton roh kurma beliau mantum. Maka alhamdulillah kata Abdurrahman bin Auf, kabeh harta lu. Kenapa kabeh harta? Ikut alhamdulillah. Gara-gara aku beliau kurma bro kabeh harta. 2 minggu kemudian roh utusan daripada negara Yaman ingin memiliki
mendapatkan kurma busuk. Ya kau pasal bukan ini abang kurma busuk pasal kadangnya hai hana doa bukan menalu ingat kamu Abdurrahman bin Auf dulu kurma busuk 2 minggu yang kau ikut. Ja'aruh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman, apakah benar di rumahmu banyak kurma busuk? Benar. Untuk apa? Untuk mengobati penyakit. Oh alhamdulillah, kata Abdurrahman bin Auf. Silahkan, aku akan memberikan gratis untuk kalian. Kata utusan daripada negeri Yaman, tidak bisa, hancur laganya. Kamu utusan menteri kesehatan, kamu utusan presiden, mana mungkin kami menerima gratis. Malaya gubernur kamu hidup di Yaman. Deman tiba akan kamu belau 10 kali lipat harga daripada harga pasar. Le miliar du belanja jet kedai 20 miliar Bank Abdurrahman bin Auf. Dua pak tanah keklik. Ya Allah, neputasi lot ya Allah. Baik ni kaya ni. Maka kaum muslimin sidang jamaah sekalian, hati-hati dengan harta yang ada pada diri kita. Maka berinfaklah, baik sampai anak yatim di samping rumah, diru imada, hana kajian baru. Baik sampai anak yatim di samping rumah, diru imada, anak dipaju kursi. Maka kita harus benar-benar mengalokasikan harta dengan sebaik mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, jalan menuju kemenangan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki istri yang solehah. Istri yang solehah adalah istri yang mengerti tauhid, fiqh, tasawuf. Istri yang solehah adalah istri yang mengerjakan salat 5 waktu. Istri yang solehah adalah istri yang mufham hukum syariah. Istri yang solehah adalah istri yang dapat menjaga harkat martabat suaminya, dapat menjaga harta suaminya, dapat menjaga nama baik suaminya, baik dapat kelakuan. Maka memiliki istri yang baik adalah salah satu cara senang hidupnya sampai dengan akhirat. Menyambung lawan yang agak-agak dari jina wakana lupa rumah anak berarti jina wajib ka kepada aku neraka. Tiba ke neraka yang ke lagi ke dalam rumah. Itu nak. Maka kaum muslimin sekalian, bagaimana caranya agar kita memiliki istri yang solehah? Bergandroi leh. Solehkan diri anda dulu. Ja'bur ilaih. Benak ilmu fiqh, tauhid, tasawuf. Bermudai dalam tasolat. Baik sampai tak guru hem dalam sembahyang ada tempat-tempat yang kita hem kabar dua sembahyang dan terpuatan. Maka kaum muslimin sidang jamaah sekalian menyertai perleh kepada rumah yang solehah. Soleh draw ini dibicarakan tuntut kok berdraw di hanaga. Ketika kita sudah soleh, istri solehah, barulah insya-Allah kita akan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang tidak amburadul, keturunan yang dapat dijaga, keturunan yang dapat mendoakan kita, keturunan yang sangat soleh, yang selalu mengingat berbakti kepada orang tua. Karena memang tugas kita yang urunsi menciptakan generasi emas. Karena memang tugas kita yang anak untuk menjaga orang tua. Itu yang ketiga. Yang keempat, jalan menuju kemenangan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi anak yang soleh dan solehah dan berbakti kepada kedua orang tua. Pertama, apakah dia benci agama?
Tiban hek ayah ditanya. Ban bengah gejok hendak habok, gejok parang, gejok cangkui biar kerja. Ban bengah kagak berangkat yang jauh belang. Yang jauh de, yang jauh lampuh buka lampuh. Yang jak terjadi kantor kagak buka kedai dan lain sebagainya. Sungguh sangat luar biasa jasa Unci Agam katanya. Menyomak di kandung kitanya si kurung bulan akan tetapi ayah mengandung kita selama ia hidup. Pat dikandungkan dalam perut, pancit dalam pikiran. Coba tanyakan kepada seluruh ayah di dalam masjid ini, apa yang mereka fikirkan dalam keadaan 24 jam? Anaknya. Karena dalam mulainya memang ditanya anak, nyo rumah walau beres ke anak, nyo kendaraan walau sep besok ke anak. Perjuangan ayah luar biasa heh. Nantinya abi wate mata bubut urung rono. Umi nantinya mata upin-upin. Mbak waktu Ramadan kadang tanya mbak ayah. Ayah, bacanya apa baca baru lun? Ayah, bacanya apa baca baru kakak? Sebut ayah. Ukri betul raya. Wah, wajah. Ini buka gede tu. Malam buat belum tanya ayah. Muan lu kat hidup baca baru hidung belum nak ayah. Malam tengah dah jadi pun. Malam tengah dah tanya belum tak mungkin lah ayah. Jadi kerja malamnya. Kurung sehat ayah. Mak tu pergi kurung sehat. Berarti malam tengah tanya. Ja malam singa hubude. Tapi dia baca baru ni kita ni. Dacok baca, dacok orok, dacok hidup batu baru. Senang kita. Dalam perjalanan tahun tamat baca baru saja. Stroke ni rumah. Oh 12 malam kalau tak dah coba baca baru ini. Tasuk hidup baru, tasuk baca baru. Takut kakak nak buat baju baru lun, abang nak buat baju baru adik, mak sini beda milih ni kalau nak cocok baju baru lun, sebut, gopnya, baju baru tiba, kata adik, tengah tadi hina nak abang tu yang matang lah nak SD, nak adik, nak kakak sampai ingat dia apa, hai kakak, ayah kan tanya mana dulu baju. Tanya orang kaya ni budak. Anak tua yang nak tanya. Maka nak tentu pintu kamar orang tua kita. Bak 20 ke dalam awal. Tak tanya. Ayah, tanya awak tu kali ni dah macam baru ayah. Kakak kali, ke adik kali. Rupanya patri kuliah kita ni dah. Tetapi hilang anak dah awak ya. Maaf ya anak dah. Yang disebut leah itu dikurung 20% yang seluruh dunia dan di Aceh disebut hanya baca barunya ke anak mian kan kita mau duha ilmu merasa Nabi tinggal lo kata-kata disebut abah ayah lo hanya baca barunya ke anak mian kamu duha hanya yang mengenur raya
Sigurung bulan kepada hubu hana rasa kejemi hana merasa. 9 bulan dia berkeluh kesah dengan perut yang dia kandungi itu. Terus sigurung bulan dibelum murah lahir tanya. Ahwate proses persalinan, ahwate kepelahir tanya dalam dunia seolah-olah kegelawan sakratul maut. Sang abih dulu kepada jin sakawa sakit datang. Gemuk geroi mata lahir tanya kecok lepas bila kepeduan di dada urung cik. Gejong katanya hinan mak ayah sekalian menetubuh gada rasa sakit sekurung mulut, gada rasa sakit ketika melahirkan, ketika berpeluh katanya 2 tahun gebimong, 2 tahun gebi susu. Yang matangnya adik di rumah jengkalan pajan mah katanya mangan menyo adik katanya walau tuh leko rumung. Poh 3 malam kakek ganto pempes. Poh 12 malam kata elong kata lagi susu long. Pajan dong pernah dupiuh mak katanya. Bahkan awak dia tajak mula SD cina bayang abi, cina bayang umi kak sekalian pajan pernah. Itulah guring bunga ke katanya. Gejok boh mana kali gidroh ke sawa ku tanya hanya bagah-bagah pada tanya kadang-kadang tua dekat saunci. Bahkan yang paling memilukan lagi nak pernah diingat ketika bahasa bahura dengan nejak itulah puduh tanah dah negen pak mak mak kalau tak apa tu bila mak mungkin jadi pula rono malai longon ikut bagi mudahnya dicok jadi mak kalau dia jadi pula ibat tolong kalingkam gede dia mak katanya tak kun mak pajan dengan toy batu pajan dengan toy bajet pajan dengan todah tapi 2 tu ayah kata kalau yang tumpang pak lampu tunggu haji pula sampai 150 ribu lo dah baru kata doi batu baru luar biasa pengorbanan kunci anak kau jak bersebut tanya jak bersebut anak kau jak ikula tanya tak ikula anak kau jak kuliah tanya kepejak jok kuliah bagaimanapun caranya dalam fikiran mereka adalah kita dan kita maka menang jasa ulum ci itu menyalakan hek ulum ci itu pak ura raya lagi nyolong syalong na yang nolong na lo baje baru cuma alahan alah mahana tidak sah hang gede pakai cukup perwakai kita nyabi punya eno hat kalau tak buah baje baru cuma aku hantar pernah bersama don ketika baje baru kita nyabi habis ketika kita lagi kita nyonya kalau pernah tak mama ada ayah buku pakai ayah pilih yang galak ketika kita sudah sukses dan dalam fikiran kita adalah istri kita semata kita nyotak puas dia cuma dia memada yang mengurat-urat laju tak tiap-tiap bawa itu bahkan yang paling sangking hanya kalau ketika tak sebut mak itu cina tanya mina mak yang paling head dalam hidupnya yang paling sakit dalam hidupnya kandung ganda wahai anu akan tetapi ketika suara ganda membentak lo ketika tak lo ketika tak sebut lo yang lebih sakit daripada lo pelahir ganda yang kedua maka yang mandangnya urusi mari layani mereka yang mandangnya urusi kuah bajai baru yang mandangnya urusi kuah kedesi yang mandangnya urusi di penjajan walaupun mereka berada dekat Nabi maka fakal mengalahnya yang mandangnya urusi karena akan terjadi suatu
Suatu ketika kita nyontok telpon yang anali saja dulu mesti. Pandang tu telpon, abang luar bagai, mak akak ketinggalan ini. Jadi nanti kita rasa menyesal baru tu. Ketika kedua di samping jenazah mak tidak kamu baca Yasin hanaliu. Harta tanyo hanaliu na. Berakan hantar tak aku mengingat motor mewah. Yang baru kamu rasa sedih awak depan mak dekat terlinju. Awak ada jenazah ayah dekat kaku di depan baru kamu darui mata tak ingat jazamnya. Ya Allah bagi yang maklum hanale. Ya Allah bagi ayah dan hanale. Yang baru ingat. Akan tetapi hati sekalian yang mak dan ayah pasti akan merasakan kesedihan tersebut. Pasti akan merasakan heknya. Pasti akan merasakan sebuah kehilangan dan tidak dapat kita berjumpa lagi di dalam dunia. Maka bagi habis sekalian kita nyoleh. Padahal suksesnya kita hari ini bukanlah kesuksesan kita, melainkan kesuksesan mereka. Sukses yang tanya singa kan sukses di sukses doa tanya. Maka suksesnya kita hari ini bukanlah kesuksesan kita, melainkan suksesnya orang tua kita di dalam melahirkan, membesar dan mendidik kitanya. Tunggu yang dirahmati oleh Allah. Nak pertanyaan tunggu, kamu yang mana dia ulun si pagi, kamu yang mana dia ayah pagi, adalah mengirimkan doa. Pupua mantan yang tak sedekahkan niatlah kepada mereka. Memang sakit tahan dengan orang raya hana lima tu. Memang sakit tahan apabila orang raya hana le ayah tu. Maka bagi kita yang mandang urusi jaga mereka semua pakon. Tak bayangkan saudara kita nyo bunga hura raya lupa itu hubungan cik. Bunga hura raya mawa pakon hana lima hana le ayah. Bagi yang anda jaga bersampai gadah dalam penyesalan kita nyo tunggu sekalian. Maka kaum muslimin sidang jamaah sekalian, sebelum kita nyata lagi mengah ulun lain yang dar mahuranya wa mahurun ci nejak be ngan tapa abi ngan duot nemat paduot tu neu negut ma nepemah dau salon ma yang lembuat dari pon balik long sampai dengan ronya ma lembu odra Dendran, anak tengah badan, lepengandran, nepemaah mapa, nepemaah. Menyawalam keseot kalon tengah hai ana, menyawalam keseot kalon lomerita hai ana. Bekna peleh ayah sekalian, bekna peleh ni sekalian. Nuum agima, nejom bak dada, nejom bak jerot, nejom bak min, nekun bak mak. Kabutoi kana rida kelun, kabutoi kana pumah mandum dosa len. Menyoka alhamdulillah baru dajak ba ayah yang begitu capek tak uang menggunakan ayahnya pemaaf dan nerida usabe-sabe di mendoa kelun. Menyokitanya ayah sekalian gak dengan urung ci anik rawan mandum akan gak dengan gedanya. Menyambutnya orang tak praktekkan bagaimana cara salam yang benar, memeluk orang tua yang benar di depan cucunya. Maka anak kita akan laginya. Kita oleh ayah menan cara salam neneknya. Payah dapur nenek, payah kacau nenek. Maka singa dia pun akan mempraktekkan terhadap kita sedemikian rupa. Maka tentu yang dirahmati oleh Allah, kegagalan yang paling besar di hari lebaran ini, padahal Allah telah mempersiapkan pintu syurga untuk kita. Ketika kita hana merupa ridha ba'urusi. Bagi yang hana le urusi, silahkan jaga kuburan, mau baca
yang sedekah, infak, niatkan kepada mereka. Itu yang keempat. Yang kelima, yang kesenangan, marilah kita saling memaafkan. Karena sejatinya kita sebagai manusia selalu dalam keadaan salah dan dosa. Kadang salah dengan tetangga, gara-gara mana? Salah kita dengan tetangga, gara-gara anak kecil. Saling maaf. Karena kita yang sampai dalam salah, jangan merasa diri paling benar. Baik betul ego mah, baik betul embung ayah. Uronya Allah ke pengampun, ketanya di bandara tanya embung hantar mengah sampai ke doroduh. Maka cukup aneh ketika Allah Rahman, ketika Allah Rahim, ketanya kita mengkit sampai ke doroduh. Ketika Rasulullah sedang duduk dengan sahabat, tiba-tiba Rasulullah tersenyum sendiri. Dia tersenyum, sahabat tanya, "Ya Rasul, apakah kedon ya Rasul?" Dahulu kala ada dua hamba Allah yang sedang berdebat di hadapan Allah. Kun si A, "Ya Rabbi, nejok pahala si B, nejok kulun." Syukur Allah, bagaimana aku mengambilnya, sedangkan si B tidak memiliki pahala sedikit pun, tidak memiliki amalan sedikit pun. Kalau begitu ya Allah, ambillah kadar dosaku sekadar dosanya kepadaku. Jok dosa lun, B dosa jihlun. Berdua Pak Haji ya Allah. Kunci Allah. Gesol oleh Allah. Jika dong pegang menang, teman kata kau puas, teman kata kau senang, teman kata kau gembira menolong pegang laganya. Jika dahulu kepada hijab oleh Allah Ta'ala di taman yang begitu indah, rumah bertingkat mewah, kendaraan yang tidak pernah kita lihat di dunia, makanan yang begitu lezat. Si hamba ini bertanya, "Ya Rabbi, itu apa ya Allah?" "Itulah surga wahai hambaku." "Ya Allah, dibaca dalam tamang benar ya Allah, sedangkan amalanku kecil. Bagaimana aku bisa merasakan nikmat surga ya Allah, sedangkan amalanku begitu kecil?" Disebut Allah Ta'ala, "Pemaaf dosa saudara kata, majar saudara kata, masuklah dalam surgaku." Maka fungsi Allah daripada maaf memaafkan tidak hanya dosa yang diampuni oleh Allah, abi umi sekalian, melainkan surga balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyuruh pada bungahnya mantap bengeh dengan abang tu tanya durhaka. Apabila pada pagi ini tanya mantap sombong dengan tetangga, tanya urung berotak. Apabila tanya urangnya hantar tempo mengangkat ikut ke tanya tiket, hantar tempo mengah adik karena ji lebih kasih kadang-kadang lebih pada aku tanya, hantar tempo mengah karena hana betul sampai bagi hantar menurut ilmu tanya. Nyan tanya adalah urung-urung durhaka, tanya adalah urung-urung berdosa. Kita adalah orang-orang gagal, padahal Allah telah memberikan raja Syaban dan Ramadannya. Maka kadang-kadang salah lengkap buka apa aduk pek nombor ini. Tak ada lagi safnya habis sekalian. Tak putar dari Unun sampai dengan Wir, tak putar dari Wir sampai dengan Unun ke pimpin Selawat le Syekh katanya. Ke pimpin Selawat le Kusul Fikar. Tak putar saling memaafkan. Tak perlu saling memeluk, tarila saling tarila. Insya-Allah dengan hal tersebut pula akan Allah memberikan keridhaannya kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.